Rumah kecil tetap rapi. 5 pekerjaan rutin yang tak boleh terlewat. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua. Semoga sehat dan bahagia terus ya. Rasanya mau pingsan kalau bangun tidur langsung disambut pemandangan ruang tamu yang sudah seperti kapal pecah. Padahal kita tinggal di rumah minimalis, yang jarak dari pintu depan ke dapur cuma 5 langkah saja. Ibu pasti paham rasanya punya rumah kecil itu tantangannya luar biasa. Karena meleng sedikit saja barang-barang sudah menumpuk sampai ke langit-langit. Fenomena rumah mungil atau compact living memang lagi tren banget sekarang. Tapi kalau tidak dibarengi manajemen yang oke, bisa-bisa kita malah merasa terpenjara di rumah sendiri. Sebuah artikel psikologi lingkungan menyebutkan bahwa kondisi fisik ruangan yang berantakan berhubungan langsung dengan kadar hormon stres atau kortisol pada perempuan. Terutama bagi kita yang memegang kendali penuh di dalam rumah. Jadi, membahas rutinitas beberes rumah bukan cuma soal estetika semata, melainkan demi menjaga kewarasan mental kita, agar tidak gampang meledak seperti tabung gas yang bocor saat melihat tumpukan baju kotor. Secara psikologis, rumah yang sempit dan berantakan itu membuat otak kita merasa tugas tidak pernah selesai. Karena setiap sudut mata memandang selalu ada gangguan visual yang menuntut untuk dibereskan. Pekerjaan rutin pertama yang sama sekali tidak boleh ibu lewatkan adalah merapikan tempat tidur segera setelah kaki menyentuh lantai di pagi hari. Ini adalah kemenangan kecil yang sangat krusial karena secara mental ibu sudah menyelesaikan satu tugas pertama sehingga sisa hari akan terasa lebih ringan untuk dijalani. Bayangkan kalau tempat tidur masih aut-autan sampai jam 2 siang, maka suasana hati ibu akan ikut berantakan karena merasa gagal memulai hari dengan baik. Tempat tidur yang rapi di rumah kecil memberikan ilusi ruangan yang jauh lebih tenang dan teratur, meskipun mungkin di bawah kolong masih ada 1-2 pasang kaos kaki anak yang bersembunyi. Rutinitas kedua yang wajib dilakukan adalah mencuci piring segera setelah digunakan atau maksimal sebelum ibu beranjak tidur di malam hari. Di rumah kecil dapur biasanya menyatu dengan ruang makan atau bahkan ruang keluarga, sehingga tumpukan piring kotor akan menebarkan aroma tidak sedap ke seluruh penjuru istana kita. Kalau piring dibiarkan menumpuk secara psikologis, ibu akan merasa sangat terbebani saat mau mulai masak, karena harus perang dulu dengan sisa-sisa lemak kemarin yang sudah mengeras. Contoh logisnya adalah saat kita mau bikin kopi, tapi harus mencuci sendoknya dulu. Itu rasanya semangat pagi langsung hilang separuh karena drama di wastafel. Usahakan wastafel selalu dalam keadaan kosong dan kering, agar setiap kali ibu masuk ke dapur, hati rasanya sejuk dan siap tempur menghadapi urusan perut keluarga. Pekerjaan rutin ketiga yang sangat penting adalah melakukan teknik 1 menit merapikan permukaan datar seperti meja makan dan meja ruang tamu. Di rumah minimalis permukaan meja itu ibarat magnet buat segala macam barang, mulai dari kunci motor, struk belanjaan, sampai jepit rambut yang entah punya siapa. Kalau meja sudah penuh, maka ruangan otomatis akan terlihat penuh sesak dan bikin mata kita perih saking berantakannya. Coba ibu sediakan waktu 1 menit saja untuk mengembalikan barang ke tempat asalnya setiap kali lewat di depan meja tersebut agar tumpukan tidak menjadi gunung. Permukaan yang bersih dari pernak-pernik tidak jelas akan membuat rumah kecil terasa lebih luas secara visual dan memberikan ruang bagi pikiran kita untuk bernapas lebih lega. Selanjutnya, rutinitas keempat adalah mengelola sampah harian dan langsung membuangnya keluar rumah tanpa menunggu besok pagi. Sampah yang menumpuk di dalam ruangan sempit bukan cuma soal bau,
tapi juga soal energi negatif yang membuat kita merasa lingkungan rumah itu kotor dan tidak sehat. Bagi ibu rumah tangga, melihat kantong sampah yang penuh itu seperti melihat tumpukan beban hidup yang belum terbuang sehingga bikin suasana hati jadi gampang sensitif. Luangkan waktu sejenak di sore hari untuk memastikan semua sampah dapur dan sampah plastik sudah berada di luar area utama rumah. Dengan membuang sampah secara rutin, ibu sedang melakukan detoksifikasi lingkungan yang dampaknya sangat positif buat keceriaan suasana di dalam keluarga. Pekerjaan rutin kelima yang terakhir adalah melakukan reset ruangan. Selama 10 menit setiap malam sebelum semua lampu dimatikan. Ini artinya mengembalikan bantal sofa ke posisinya, mematikan elektronik yang tidak perlu, dan menaruh mainan anak ke dalam kotaknya masing-masing. Melakukan reset ini sangat membantu aspek psikologis ibu karena saat bangun besok pagi, ibu disambut oleh rumah yang sudah siap pakai, bukan rumah yang minta dikasihani. Kalau kita bangun dan rumah sudah rapi, kita tidak perlu mulai hari dengan ngomel-ngomel karena kaki tidak sengaja menginjak Lego yang tergeletak di lantai. Rutinitas malam ini adalah bentuk investasi cinta untuk diri kita sendiri agar bisa tidur dengan nyenyak tanpa bayang-bayang cucian atau mainan yang berserakan. Memang terkadang kita merasa seperti robot yang terus berputar melakukan hal yang itu saja setiap hari sampai rasanya mau protes pada keadaan. Ada kalanya kita merasa gagal jadi ibu rumah tangga yang sempurna hanya karena satu hari saja rumah kembali berantakan seperti habis kena angin puting beliung. Kita perlu sedikit berkaca dan sadar bahwa kesempurnaan itu fana. Karena rumah yang ada isinya memang sewajarnya akan berantakan lagi. Namun dengan menjaga 5 rutinitas ini sebenarnya kita sedang menjaga rumah agar tetap menjadi tempat pulang yang paling nyaman bagi suami dan anak-anak. Ibu harus bangga karena meskipun rumah kita kecil, tapi dengan manajemen yang tepat, ia bisa menjadi istana yang paling megah di dunia. Mari kita bangun rasa optimis bahwa mengurus rumah kecil itu jauh lebih mudah daripada mengurus rumah besar yang halamannya seluas lapangan bola. Dengan 5 langkah sederhana tadi, ibu sudah punya kendali penuh atas kewarasan dan kebahagiaan anggota keluarga di rumah. Jangan terlalu keras pada diri sendiri kalau sesekali rutinitas ini terlewat, karena yang paling penting adalah konsistensi untuk kembali lagi ke jalur yang benar. Tetap semangat melakukan pekerjaan mulia ini, karena rumah yang terawat adalah tanda bahwa ada sosok ibu yang luar biasa di dalamnya. Semoga rumah kecil ibu selalu penuh dengan keberkahan, kerapian, dan tentu saja tawa yang tidak pernah habis setiap harinya. Percayalah bahwa setiap tenaga yang ibu keluarkan untuk beberes rumah akan berbuah manis bagi ketenangan jiwa seluruh penghuninya. Demikian, terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua.